Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isla Nurul Hidayati dari semester 6 kelas karyawan dengan NIM 22101017. Di sini saya akan menyelesaikan tugas komunikasi pendidikan. Pengertian komunikasi linear menurut Shannon Weaver. Model komunikasi linear di sini yaitu model komunikasi satu arah yang menggambarkan proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima melalui sebuah saluran berupa channel dengan kemungkinan gangguan yang bisa mengganggu penyampaian pesan. Model ini menekankan komunikasi sebagai proses transfer informasi. Model ini juga sering disebut sebagai model matematis komunikasi dan dianggap sebagai dasar dari banyak teori komunikasi modern. Biografi Claude Shannon dan Warren Weaver. Claude Edward Shannon, dia adalah seorang insinyur listrik dan matematikawan Amerika yang dikenal sebagai Bapak Teori Informasi pada tahun 1948. Ia juga menerbitkan makalah berjudul A Mathematical Theory of Communication yang menjadi dasar model komunikasi Shannon-Weaver. Shannon bekerja di Bell Telephone Laboratories dan banyak berkontribusi dalam bidang telekomunikasi. Warren Weaver, ia adalah seorang ilmuwan dan administrator asal Amerika yang bekerja di bidang matematika dan linguistik. Ia juga bekerja sama dengan Shannon untuk mengembangkan dan menyempurnakan makalah tersebut agar dapat diaplikasikan dalam konteks komunikasi manusia, bukan hanya teknik. 7 komponen utama model linear Shannon-Weaver. Yang pertama, sumber informasi, yaitu pihak yang memiliki ide atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, pengirim mengubah pesan menjadi sinyal. Contohnya, mulut manusia yang mengubah kata-kata menjadi suara. Yang ketiga, sinyal. Bentuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya gelombang suara, sinyal elektronik. Yang keempat, channel atau saluran. Media atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal seperti udara, kabel, telepon, atau internet. Yang kelima, gangguan. Segala bentuk gangguan yang dapat mengacaukan atau mengubah pesan saat dalam perjalanan, seperti suara bising atau sinyal rusak. Yang keenam, penerima. Alat atau orang yang menerima dan mengubah sinyal kembali menjadi pesan, contohnya telinga manusia. Dan yang terakhir, tujuan. Orang atau kelompok menjadi target pesan. Kelebihan model Shannon-Weaver. Yang pertama, memberikan dasar kuantitatif untuk analisis komunikasi. Yang kedua, berguna untuk memahami komunikasi dalam konteks teknik seperti sistem telekomunikasi. Yang ketiga, memperkenalkan konsep sebagai faktor penting dalam gangguan komunikasi. Kekurangan model Shannon-Weaver. Yang pertama, bersifat satu arah, tidak ada umpan baliknya. Yang kedua, tidak menggambarkan komunikasi interpersonal secara dinamis. Dan yang terakhir, kurang menjelaskan konteks sosial dan budaya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Model komunikasi linear Shannon-Weaver, fondasi itu sangat penting dalam studi komunikasi yang menekankan proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan mempertimbangkan gangguan. Meski model ini bersifat teknis dan satu arah, konsepnya tetap relevan dalam memahami komunikasi dasar, terutama dalam bidang teknologi informasi dan media.